pranikah itu kan ada konsultasi apa segala macam. Di MPP juga diberi nggak? Meskipun ruangan kosong ya Pak ya, misalnya ruangan bisa, cuman kita menyesuaikan dengan jadwal penghulunya. Tapi tetap yang diprioritaskan di MPP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Selasa 12 November 2024 kita kembali lagi di podcast bersama DPMPTSP Kota Banjarbaru, dan kali ini kita berada di ruangan yang berbeda nih. Yang mau nikah jangan nikah dulu. Apa dan bagaimananya kita akan berbicara lebih banyak dengan hari ini yang hadir ada dari Kemenak, Kementerian Agama Kota Banjarbaru, kemudian juga masih juga ditemani oleh Dr. Andes Bambang Supriyanto MT, Kepala Dinas DKMP TSP Kota Banjarbaru, dan dari Kepala KUA Banjarbaru Utara Dr. Andes Ghazali Rahman MF. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Masih tegang semuanya. Kita hari ini berada di ruangan Balai Nikah MPP Mall Pelayanan Publik Kota Banjarbaru ya. Ini merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh MPP yang kerjasamanya dengan Kemenak Kota Banjarbaru. Jadi ada yang berbeda. Apa sih Balai Nikah itu? Nanti kita akan berbicara lebih banyak lagi nih. Kemudian pertanyaan pertama nih ya Pak. Kapan sih Kemenak bergabung di MPP Kota Banjarbaru? Pak Ghazali dulu kali ya. Iya. Silakan Pak. Terima kasih. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru bergabung di MPP ini tepatnya pada tanggal 5 September tahun 2022 itu dengan memuat perjanjian kerjasama. Jadi kerjasama antara Kementerian Agama Kota Banjarbaru dengan MPP yang saat itu Kepala Kantor Kementerian Agamanya Bapak Mahrus dan Kepala DPMP TSP Ibu Rahmah, siapa Ibu Rahmah Khairita. Mereka berdua bikin kerjasama dalam hal pelayanan nikah, konsultasi nikah, peristiwa nikah, dan juga memuat tentang pelayanan haji dan umroh. Awalnya ya Pak ya. Iya. Dan itu bisa berkembang, semakin berkembang zaman, berkembang juga untuk pelayanan tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Walaupun dengan jalan santai Pak ya. Jalan pura-pura. Kemudian motivasi apa sih Pak yang dimiliki oleh MPP sehingga menghadirkan Balai Nikah? Jadi motivasi kami adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita memberikan solusi lah, alternatif. Jadi masyarakat tidak hanya bisa menikah, tapi juga bisa menikah di nikah. Jadi bisa menikah di ruangan ini. Sekarang kita berada di ruangan balai nikah ini. Jadi bisa menikah di sini. Ini sudah ada settingnya juga ya Pak. Udah memang betul di setting di sini. Oke, jadi kemudian mau menikah kapan, hari apa, nggak ada batasan? Nggak ada. Ya, tapi jangan di hari libur. Oh, jangan di hari libur. Jadi kapan Pak Bambang mau nikah di sini? Ya, suka. Jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat, jamnya bebas, boleh pilih. Jangan malam hari. Oh iya, kalau malam hari nikahnya Mbak Kunti. Baik, kemudian layanan apa saja sih Pak yang diberikan oleh DKMP TSP kepada masyarakat di MPP ini? Untuk Kementerian Agama ini? Iya, untuk ini. Jadi ada layanan dilakukan oleh Kementerian Agama dalam perencanaan nikah, kemudian konsultasi haji dan umroh ya. Betul. Oke, jadi kemudian kalau Pak Ghazali untuk menikah di Balai Nikah ini, syarat apa saja yang harus dipenuhi? Apakah sama dengan syarat yang kita lampirkan misalnya datang ke KUA dan segala macam gitu? Pada dasarnya sama.
Di nikah di KUA ataupun di MPP, balai nikah MPP sama gratisnya, sama persyaratannya, dan sama-sama kita menikmatinya. Iya. Iya. Sebenarnya ada kata-kata gratisnya. Kalau perempuan kalau udah dengar kata gratis itu suka banget. Jadi gratis ya Pak ya nikah di sini. Di KUA juga sama nikahnya. Sama gratis. Gratis. Oke. Jadi tanpa dipungut biaya sama sekali. Sekalipun misalnya kita pakai ruangan, terus bawa keluarga banyak atau segala macam nggak apa-apa. Jadi untuk kita di MPP ini kita sudah menyiapkan semuanya gratis free. Jadi kita menyiapkan settingan dekorasi seperti yang tampak di belakang kita ini. Ini balai nikah MPP kita. Ini kita menyiapkan ruangan sendiri sudah dilengkapi dengan kursi. Kita maksimal kurang lebih 50 untuk keluarga. Karena ini kan akan nikah ya, bukan resepsi. Oke. Ini akan nikah, jadi kita siapkan. Kita siapkan juga untuk kalau mereka minta dokumentasi dari kita siapkan. Oh ada yang tukang kudaknya ada juga Pak ya? Kalau mereka mau sendiri nggak apa-apa. Oke. Kemudian syarat-syarat tertentu apa segala macam itu datang ke MPP, pendaftarannya di loket Kemenak. Di loket Kemenak. Kemudian melampiaskan persyaratan seperti biasa ya Pak ya. Apa saja sih Pak yang diperlukan untuk persyaratannya itu? Jadi persyaratannya salah satunya fotokopi KTP. Harus punya KTP dulu ya? Iya. Kalau nggak ada KTP-nya. Usia udah di atas? Sekarang 19 tahun minimal. Tuh 19 tahun minimal. Laki-laki. Apalagi 15 ya Pak? Iya. Pak Bambang mau cari yang nomor 15 kayaknya. Oke, kemudian apa lagi? Kemudian harus ada surat pengantar dari kelurahan setempat. Siap. Jadi yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat untuk menikah. Jadi kami tuh pada hakikatnya atau urusan agama ini adalah perpanjangan dari kelurahan. Kalau kelurahan mengeluarkan surat pengantar mau nikah, kami harus menikah. Kalau kelurahan sudah sah dulu di kelurahan dulu di sana. Iya, disaring dulu, benar nggak perawan, benar nggak jejaknya. Perawan harus benar. Bapak masih muda Mbak. Oh iya. Iya. Maksudnya Bapak janda gimana? Janda ada 2. Ada 2 Pak. Ada 2. Gimana tuh? Iya. Ada janda mati, ada janda cerai. Oh iya. Ya kan? Tahu banget yang di belakang. Kalau janda mati harus mengamankan keterangan kematian, akte kematian. Siap. Kalau janda cerai hidup, ada akta bukti akte cerai. Oke, surat cerainya ada. Ada. Kemudian semua persyaratan itu tadi dibawa ke MPP. Dibawa ke MPP atau ke KUA. Oke. Jadi yang daftarnya mau di KUA boleh, pelaksanaannya di sini juga boleh. Oh gitu. Misalnya misalnya jarak terdekat di rumah adalah KUA di Banjarbaru Utara gitu ya. Saya daftar di situ tapi mau menikah di sini karena ada representatif di sini. Malah kami menawarkan. Oh gitu. Dari segi pendaftaran mau nikah di KUA atau di MPP gratis. Terserah orang. Jadi kepada masyarakat, mari kita manfaatkan yang 2 macam ini. Iya, yang kenapa tidak? Ya. Bahkan kami menawarkan kalau di MPP nikah Anda akan mendapat KTP baru, kartu keluarga baru. Ya itu tadi tergantung masyarakatnya. Iya, mau pilih yang mana? Mau di KUA boleh, di ruangan MPP sini juga bisa, di balai nikah ya. Kemudian Pak Bambang, proses pembentukan balai nikah di MPP sendiri ini gimana? Proses balai nikah ini sebenarnya kita dulu sudah ada di tahun 2022 Pak ya? Betul. 22. Cuma waktu itu kita belum ada pelang nama seperti ini nih Pak ya? Belum. Oh, belum ada balai nikah, nama balai nikahnya nih belum. Jadi pelang nama ini baru kita sepakati di tahun 2024 kemarin di penghulunya Pak Robi Pak ya. Itu memasang pelang nama balai nikah. Oh, akhirnya disiapkanlah tempat ini. Oke, siap. Kemudian kalau dilihat dari Juni tahun 2024 kemarin nih sudah ada pelang balai nikah. Sudah berapa banyak yang menikah di sini Pak? Ramai nggak di bulan Maulid kemarin? Nah ini kita makanya kita meminta kepada masyarakat melalui Kemenak juga mungkin
Ghazali. Ghazali ini di sini untuk masuk datang ramai-ramai menikahlah di balai nikah PP. Gratis. Gratis dan semuanya disiapkan. Setting dekorasi sudah kita siapkan, komunikasi kita siapkan. Iya. Oke, persyaratan juga nggak ribet, yang penting sudah clear di kecamatan ya Pak ya. Tinggal bawa ke MPP, nanti dari pihak Kementerian Agama yang ada di MPP akan melegalisasinya. Oke, bisa nikah hari ini misalnya gitu ya Pak. Hari ini nanti kita nikahkan Pak Bambang. Loh. Boleh. Malah ada kemarin pertama kali menikah di MPP. Oh iya. Sebagai saksi malah Bapak Wali Kota. Wow, yang pertama kali awal, berarti di Juni 2024 itu? Di tanggal 17 Oktober tahun 2022. Jadi saksi Pak Wali Kota, saksi yang kedua Bapak Kakanwil, Kemenak Provinsi. Kemenak. Masya Allah. Jadi orang-orang nomor 1 ini. Iya. Mungkin kalau misalnya mau ada peramaian kayak gitu nikahnya di hari ulang tahun Kota Banjarbaru misalnya ya Pak ya. Bisa. Big Bang di sini. Oke, jadi tapi yang didapat masyarakat ketika menikah di balai nikah ini juga sama seperti yang didapat misalnya menikah di KUA segala macam, buku nikah apa segala macam, gimana? Sama ya. Sama. Tercatat juga sama ya. Oke. Kemudian hingga saat ini berarti sudah berapa banyak? Kita sampai saat ini baru 5 ya. Oke. Setelah podcast ini bisa satu hari bisa 10 ya? 10 sanggup nggak sih Pak? Boleh. Boleh. Mudahan bisa terjadi. Sanggup ya. Sanggup. Tinggal yang mau nikahnya datang ke sini kan. Ruang parkir juga ada ya Pak. Oke, jadi yang mau menikah bisa langsung datang ke MPP Digital bawa persyaratannya. Kalau mau daftar di MPP Digital di sini juga di MPP Digital di MPP Kota Banjarbaru boleh. Kemudian juga di KUA mau menikahnya di sini juga boleh. Ya, mendaftarnya di KUA boleh, tapi menikahnya di balai nikah boleh. Baik, hingga jika ingin menikah di balai nikah itu ada syarat khusus nggak sih Pak Bambang? Kalau kita nggak ada ya. Kalau dari Pak Ghazali juga sama saja ya Pak? Sama saja. Dengan di KUA ya. Cuma mungkin ada tambahan. Kalau bagi tadi orang yang di luar kecamatan, umpamanya dari kecamatan Banjarbaru Selatan, karena MPP bertempat di Banjarbaru Utara, maka harus minta surat pelimpahan dari KUA Banjarbaru Selatan ke KUA Banjarbaru Utara. Itu boleh dilakukan di MPP sini. Boleh. Itunya. Jadi si orang yang mau menikah ini bawa surat pelimpahan dari KUA Banjarbaru Selatan, bawa langsung ke MPP, bisa dilayani ya. Bisa. Jadi ya, kemudian yang dari luar daerah, luar pulau sama. Boleh ya Pak? Boleh. Ya? Jadi umpamanya dari Kabupaten Banjar Martapura. Iya. Dari KUA Martapura dia bawa surat dulu dari sana. Nanti tembusan ke sini kita layani. Kita cek berkas semuanya, sudah laksanakan. Pak, kalau nggak salah di KUA itu kan kalau misalnya pendaftaran pernikahan pranikah itu kan ada konsultasi apa segala macam. Di MPP juga diberi nggak? Sama ya, sama. Perlakuannya akan tetap sama. Ya? Oke, jadi nggak ada perbedaan antara KUA dengan di MPP. Cuman perbedaannya di sini tempatnya lebih lebih baru. Ada AC-nya. Ada AC-nya. Kalau di KUA nggak ada AC-nya. Nggak ada ya Pak? Ada AC alam. Angin jendela. Keuntungannya, fasilitasnya jika menikah di balai nikah Pak Bambang tadi, selain Pak Bambang sebutkan tadi ruangan nikah, kemudian ada kalau mau tidak ada dokumentasi, MPP juga akan siapkan dokumentasi. Ada lagi nggak Pak selain itu? Misalnya dikasih snack box gitu. Enggak, kalau untuk kebanyakan ya Pak? Iya. Oke, boleh ya Pak ya, tapi boleh. Bawa ya. Oke. Kemudian fasilitas yang lain Pak misalnya? Yang kita pilih cuma jadi kita menyediakan tempat, dekorasi, kemudian dokumentasi dan kalaupun mereka mau streaming video itu kita Oke, dikerjasamakan dengan Kominfo ya. Oke,
Berarti memang Pak Ghazali menikah di MPP di sini di DKM PTSP Kota Banjarbaru ini sama dengan di KUA, itu kita harus sesuai dengan jadwal yang dimiliki oleh Kemenak nggak untuk penghulunya? Ya. Jadi kita nggak bisa tentukan misalnya saya mau menikah hari ini tanggal 30 gitu. Nanti dimusyawarahkan dengan Bapak penghulunya. Oke. Kalau ada kegiatan lain. Ada yang kosong nggak di jadwal itu? Ada nggak jadwal kosong. Oke. Meskipun ruangan kosong ya Pak ya, misalnya ruangan bisa, cuman kita menyesuaikan dengan jadwal penghulunya. Iya. Tapi tetap yang diprioritaskan di MPP. Asik. Janjinya Pak Ghazali ya Pak. Jadi yang prioritas di MPP. Nah, kenapa Pak diprioritaskan MPP Pak? Karena di sini luar biasa pelayanannya. Mantap. Jadi yang mau menikah di MPP diprioritaskan ini ya Pak ya. Jadi tinggal bawa persyaratan tadi, kalau misalnya dari luar daerah atau dari luar pulau, ada surat pelimpahan dari KUA setempat dibawa ke MPP, nanti dicatat oleh Kemenak yang ada di MPP, tinggal cari jadwal dah setelah itu ya. Iya. Oke. Tapi buku nikah segala macam keluarnya berapa lama Pak Ghazali? Pada saat menikah sudah diterima. Sudah keluar ya? Iya. Itu sudah dengan buku nikah? Buku nikah. Dengan buku nikah terus buku yang nikah, tapi register. tanpa ada kartu nikah. Oh kartu nikah. Nah ini bedanya nih Pak, buku nikah dengan kartu nikah Pak. Pada dasarnya sama saja. Cuman perbedaannya kalau kartu nikah simple, kayak ATM. Oh kalau kartu nikah kayak ATM. Kartu digital lah, sedangkan buku nikah yang kayak lama. Ada lembaran-lembarannya. Nggak bisa dibawa kemana-mana ya Pak. Kalau buku nikah kan sobek, ya kemudian basah. Kalau kartu nikah bisa dibawa kemana-mana ya Pak ya. Ya. Tapi jangan juga dipamerin, nanti ada ada barcode-barcode-nya yang nggak boleh dikasih lihat ke orang ya Pak ya. Kemudian kalau perbedaan pernikahan kalau di balai nikah dengan di rumah sendiri, menurut Pak Ghazali yang sudah berapa puluh tahun Pak jadi penghulu Pak? Kurang lebih 20 tahun. Sudah. Makanya udah cool banget gitu kalau penghulu tenang membawaannya ini tercapai banget di Pak Ghazali ini. Selama 20 tahun Pak mengawal pernikahan. Bedanya menikah di rumah dengan yang Bapak lihat sekarang di tempat ini kemudian di KUA lebih enak mana sih Pak? Sebenarnya hampir sama saja. Hampir sama saja. Cuman ya tadi kalau di rumah keluarga hampir semua keluarga bisa menikmati dan melihat. Sedangkan kalau di balai nikah kadang-kadang keluarga tinggal, cuma sebagian saja melihat. Nah, yang kedua kadang-kadang kita lebih khusyuk di balai nikah kadang-kadang. Karena apa? Orangnya sedikit. Lalu untuk membaca khutbah nikah, membacakan doanya, kemudian proses ijab kabulnya, betul-betul terfokus. Karena hanya keluarga dekat yang datang. Dekat aja. Kalau di rumah kadang-kadang banyak. Ya belum tetangga Pak ribet. Iya, belum anak-anak kecil lagi. Iya betul Pak, teriak-teriak. Terus di belakang lagi, lu tutup makanannya belum kedengaran. Itu tuh buat itu buat penghulu katanya makan ini. Iya, bawa ke penghulu rantangnya. Iya. Ya itu yang merusak untuk kesakralan. Ya, kalau misalnya di tempat seperti ini kan memang sudah nyaman ya Pak ya. Betul. Baik. Kemudian Pak kita kembali lagi Pak Ghazali yang tadi buku nikah dengan kartu nikah tadi. Jadi sejak tahun berapa orang yang menikah itu tidak hanya mendapatkan buku nikah, Pak? Jadi sejak tahun 2018. 2018. Tidak salah ya. Jadi sudah ada kita pengarsipan secara digital. Jadi pendaftarannya secara digital 2018. Alhamdulillah sampai sekarang sudah jalan. Berlangsung jalan. Jadi namanya SIMKah. SIMKah. Ya. SIM nikah. Iya. Nah, jadi. Tapi kalau menikah juga harus ada SIM Pak ya, surat izin menikah. SIMKah itu sistem informasi. Oh iya. Iya. Sistem informasi. Informasi manajemen pernikahan.
Oke. Jadi ada satu server se-Indonesia. Se-Indonesia Ya, itu. Disitulah tempatnya ada arsip digitalnya. Jadi para operator ya se-Indonesia satu tumpukan. Tinggal mencari provinsi, kota, kecamatan, baru kita bulan ketahuan. Jadi kalau sudah kita ada kehilangan, kita jalan jauh, kita tahu, tinggal nelpon, udah keluar data kita. Baik. Jadi dengan sistem digitalisasi buku nikah itu tadi, orang yang menikah itu akan lebih merasa bahwa bukunya ada kekhawatiran dipalsukan bukunya atau segala macam gitu Pak ya. Kalau misalnya digital itu sampai hari ini belum ada yang memasukkan Pak. Alhamdulillah belum ada. Mudahan jangan ada. Mudah-mudahan jangan. Artinya kan lebih merasa bahwa dengan dua surat yang dimiliki itu tadi, ada yang bentuknya buku, kemudian juga yang bentuk kartunya itu tadi, orang yang sudah menikah juga lebih merasa bahwa legalisasi yang mereka punya itu memang udah dijamin gitu Pak. Karena kan waktu itu ada rame-rame buku nikahnya palsu gitu. Betul. Ya. Padahal katanya udah panggil penghulu segala macam, tapi ternyata buku nikahnya palsu. Kalau misalnya sudah ada sistem digital ini, udah kemungkinan itu sudah diminimalisir ya Pak. Betul sekali. Oke, tinggal sekarang berani nikah apa enggak? Ini meskipun bulan Maulid udah lewat nih, tapi November ke Desember ini musim dingin ya Pak, musim hujan ya Pak. Kalau kata bakawan, kata Rami. Oke, baik. Kemudian langkah apa sih Pak Bambang yang dilakukan nih agar balai nikah ini bisa lebih populer di masyarakat? Jadi untuk memulai kita sudah camat Madura, juga kepada bagian PDP juga sudah sampaikan bahwa menikahlah di balai nikah. Oke. Dan itu gratis. Gratis. Bahkan kalau misalnya kesusahan untuk membuat surat menyurat apa segala macam, ini kan namanya mall pelayanan publik ya, tinggal datang ke sini ya Pak ya. Tinggal datang ke sini, ini udah ada banyak ada capil di sini. Iya, tinggal datang aja bawa kelengkapan berkas dari RT RW kecamatan, udah deh. Kalau misalnya namanya belum tercatat di capil misalnya kayak gitu, ada capilnya di sini. Iya, nggak perlu capil. Kalau di Jogja datang kan, udah ada di satu tempat nih Pak ya. Memang betul-betul mall pelayanan publik gitu ya. Nah, jadi mall pelayanan publik ini juga sekarang udah dilengkapi dengan balai nikah. Jadi tidak harus satu-satu didatengin, kagak tahu apa segala macam. Kemenaknya udah ada hadir di sini ya. Baik. Kemudian Pak Ghazali, kalau misalnya masih terkendala oleh berkas-berkas dan segala macam, itu biasanya ada arahan nggak sih Pak dari Kemenak ini datang ke sini atau gimana gitu, ada bantuan nggak Pak? Betul. Kalau misalnya ada beberapa persyaratan surat yang kita kesusahan, misalnya ada yang dari luar daerah atau gimana gitu Pak? Iya, kalau kita ada kendala dalam pemberkasan, biasanya kami ada arahan, kami arahkan. Contohnya status orang udah cerai. Maka harus akta cerai. Nah, kemana akta cerainya? Hilang Pak. Andai kata hilang. Maka kalau andai kata hilang, kita sarankan ke kepolisian untuk membuat surat kehilangan. Nah, setelah itu nanti ada yang fotokopi, ada nggak? Nah, di fotokopinya itulah nanti minta legalisir di pengadilan sebagai untuk digunakan untuk menikah dengan siapa calon istrinya. Jadi bukan tidak ada jalan, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Asal hakun musyawarah, duduk bersama. Berani berbicara dulu ya Pak ya. Iya, problemnya. Jangan bikin surat penipuan ya Pak ya. Iya. Nanti karena surat akta cerainya hilang, terus bilang belum pernah menikah. Iya. Itu nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Jadi dia udah pernah nikah, tapi habis gitu bilang belum pernah menikah, kemudian menikah, sah nggak sih Pak pernikahannya? Kalau nikahnya sesuatu yang suci tapi di atas kebohongan, bagaimana? Ini lo mau nggak? Iya. Untuk hari Sabtu ini kita tanggal 16 insya Allah nikah poligami. Nikah poligami, hebat Pak.
Ini Jadi- yang cowok-cowok dengernya ketawa tuh kan Pak? Tuh. Jadi sudah nikah, dia sudah punya bini, Oke. punya anak banyak, tapi sang bininya, sang istrinya menikahkan, mencarikan jodoh buat Suaminya. suaminya. Wow. Umurnya masih 20 tahun lagi. Ada yang bilang masa Umurnya 20 tahun. umurnya 20 tahun. Jadi kayak anak-anaknya. Si calonnya. Iya. Masya Allah. Jadi di pengadilan agama diizinkan. Nanti kita pelaksanaan hari Sabtu tanggal 16 Di mana Pak? di Balai Nikah. Di Balai Nikah sini? Iya, di Balai Nikah di KUA. Oh di KUA. Di KUA Banjarbaru Utara ya? Ya, tepatnya tuh kalau itu hari Selasa sebenarnya, tanggal 19. Itu bapak-bapak umurnya berapa Pak? Dia usia 30, kurang lebih 35 tahun. 35 tahun. Terus istri yang Istri kedua tuanya ini? itu agak tua. Oke. Jadi dia punya Bapak istri jangan itu. jangan ditambahin Bang, istri tua agak tua. Siap Bapak. Dia ngambil Panggilannya lagi sekarang. dia ngambil nih apa istrinya waktu itu istrinya dalam keadaan janda. Oh, Terus punya anak banyak. oke. Jadi secara ekonomi memang di bawah. Iya. Kayak cerita Rasul ya Pak ya? Iya. Terus diambil bini, diambil istri, bekerja berdua bersama, sukses. Akhirnya istri itu ingin membahagiakan suaminya. Mencarikan istri yang betul-betul muda. Seumuran anaknya. Seorang anak 20 tahun. 20 tahun. Istrinya pengen tadi. Ya istrinya. Luar biasa. Bapak pengen tahu. Jadi waktu tanya jawab dengan istri yang muda, kenapa mau menikah? Itu waktu musyawarah nikah ya Waktu Pak? Ya? pranikah. Oh iya Karena pranikah. pranikah itu ada tanya jawab. Kenapa sampean mau? Iya. Pak, pahalanya besar Pak. Yang mau poligami, yang di poligami pahalanya besar. Saya ingin pahalanya yang besar. Weh. Buat apa kehidupan saya di dunia? Nah, itu belum nikah Pak. Nanti kalau Belum. sudah 1 bulan menikah, 2 bulan menikah, coba Bapak wawancara lagi. Dia udah tahu lagi. Jarang. Ya. Jadi bulan ini terjadi. Bulan ini. Iya. Kalau mau datang boleh ditanya. Menikah poligami. Jadi anak dengan istri yang ini udah punya anak juga Pak? Yang mana? Yang anak istri pertama? Sudah ada anak. Sudah anak Sudah juga. ada. Oke. Sudah ada yang sukses juga, sudah punya suami, udah punya cucu malah. Oh, walah. Cuma masih usia 35, 38. Masih gereng lah ya. Karena diambil waktu dan sudah berusia. Ya betul. Tapi itu menikah di KUA artinya Resmi. pakai buku nikah? Pakai Itu buku boleh nikah. Pak? Karena orang menikah ada dasarkan boleh 4. Oke, jadi kalau menikah boleh 4 itu artinya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Kalau Iya. misalnya menikahnya di KUA dapat buku nikah. Sudah dapat boleh nikah keempatnya. Oh, karena selama ini kan di masyarakat juga berkembang kalau misalnya istri kedua, istri ketiga ya berarti nikahnya siri karena istri pertama yang punya buku nikah. Iya. Ini enggak dapat, cuma kan resmi. Kita berani menikahkan karena berdasarkan putusan pengadilan. Oke, berarti kalau maaf Pak, kalau mau menikah dengan buku nikah yang resmi tadi, istri kedua, istri ketiga, istri keempat dan selanjutnya, nggak boleh selanjutnya ya, cuma ada 4. Bisa. Coba yang istri karena meninggal. Boleh baru ada nama satu lagi gitu kan. Boleh. Jadi kalau misalnya menikah di KUA dengan resmi buku nikah dan beliau lapornya adalah sudah menikah, itu harus pengetahuan istri pertama. Harus Ya. Harus. Nanti disidang dulu ya Pak. Iya. Oke, jadi kalau misalnya menikahnya tanpa istri pertama atau tanpa sepengetahuan istri sebelumnya, jatuhnya nikah siri. Betul. Itu Kalau nggak udah dapat nikah buku. siri, awal nggak tahu, tutup mata, tutup telinga. Tapi yang menikah kan tetap penghulu kan? Tidak tahu, Oh, kalau penghulu dari KUA, dari Kementerian Tidak boleh. Agama tidak boleh ya? tidak boleh. Menikahkan siri itu tidak boleh? Tidak boleh. Menghadiri pun acara tidak boleh. Tidak boleh. Karena dalam hukum itu kalau penghulu itu hadir dalam peristiwa nikah siri sama halnya melegalkan nikah tersebut. Secara agama tidak diperbolehkan? Tidak secara undang-undang. Secara undang-undang, oke. Secara undang-undangnya tidak diperbolehkan.
Oke, berarti kalau mau menikah kemudian ini bapak-bapak, mas-mas ya yang mau berpoligami dibolehkan, tapi harus pengetahuan istri pertama. Istri pertama juga diajak ke KUA gitu ya Pak ya? Ke pengadilan dulu. Ke pengadilan dulu. Iya. Oh oke. Nanti di pengadilan itu ditanya paling salah satunya ekonomi. Iya. Berapa Ya, sih kemampuan ya. Kemampuan. Masa anak orang dibeli makan apa? Iya, belum anak. Istrinya dikasih belanja berapa? Iya. Perawatannya kan banyak. Kalau sekedar pengen, mas semua pengen ya Pak Bambang ya? Iya. Oke, baik. Jadi meskipun menikah mau yang kedua, ketiga, keempat boleh di balai nikah ya Pak ya. Tapi sesuai dengan itu tadi seperti Pak Ghazali bilang persyaratannya dilengkapi dulu, dibawa ke MPP, kemudian dibawa ke KUA juga boleh, misalnya yang terdekat di KUA, tapi kalau mau menikah di balai nikah, menikahlah di sini. Nah, tinggal bawa persyaratannya, bawa ke MPP, nanti dilihat jadwalnya ada kosong atau tidak, hari apa, kemudian juga penghulunya siapnya hari apa gitu ya Pak ya. Siap. Karena penghulu dalam satu hari berapa banyak yang dinikahkan Pak? Tidak mesti. Tidak mesti. Cuma yang paling kalau ada di bulan, acara di Sabtu bulan Minggu. Sabtu Minggu biasa. Sabtu Minggu itu udah pasti full ya? Kadang-kadang. Mau di KUA, mau di rumah juga? Ya, dan untuk Banjarbaru tuh di rata-ratakan 1 bulan 25 pasang. 1 bulan 25%. 25 pasang. 25 pasang. Tapi selama ini Pak MPP Digital untuk Kementerian Agama yang ada di sini pelayanan publiknya ramai juga Pak? Lumayan ya. Cuman yang baru menikah di sini baru 5 tadi ya, baru tercatat 5. Jadi yang mau menikah di sini, ayo sini ya. Sudah semuanya disiapkan sama Pak Bambang ini. Mulai dari dekorasi, tukang kudaknya ada, tinggal bawa keluarga datang, kemudian konsumsi bawa sendiri ya. Penghulunya siap. Penghulunya siap, asal jangan malam aja. Kalau malam nanti Mbak Kunti yang datang. Pak Bambang, Pak Ghazali, closing ceremony nih untuk balai nikah dari Pak Bambang dulu, balai nikah, supaya teman-teman datang ke sini. Terima kasih. Jadi saya minta khususnya kepada seluruh warga baru yang ingin menikah di balai nikah maupun parti, silakan datang ke sini. Sulit, datanglah ke sini. Kami siapkan, ini saya punya. Semuanya ada di sini ya Pak ya. Discapil di sini juga ada. Jadi tinggal datang aja bawa kelengkapan dari kecamatan. Kalau misalnya capil belum siap, capil ada di sini ya kan. Kalau kehilangan surat, kepolisian juga ada di bawah ya Pak ya. Surat kehilangan udah tinggal dibuat di bawah. Jadi nggak usah bingung-bingung. Di satu tempat semua ada. Namanya mall, semuanya ada. Lu mau apa? Gua kasih. Pak Ghazali. Terima kasih. Nah, kami sampaikan kepada masyarakat umat Islam, khususnya di Kota Banjarbaru dan sekitarnya Kabupaten Banjar, kalau mau menikah di mall pelayanan, di balai nikah MPP Kota Banjarbaru, mari kita galakkan, kita datangi, kita gunakanlah MPP ini, fasilitasnya. Kenapa tidak? Ya, sungguh luar biasa nikmat Allah yang diberikan. Ya, mudah-mudahan masyarakat terbuka hatinya untuk datang ke sini Pak, untuk melaksanakan acara akad nikah anak-anaknya, dan mudah-mudahan yang nikah di sini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mudah-mudahan fasilitas yang sudah diberikan oleh DKMP TSP Kota Banjarbaru ini bisa diterima dan disambut baik oleh masyarakat Kota Banjarbaru. Bukan hanya masyarakat Kota Banjarbaru, yang dari luar Kota Banjarbaru yang mau menikah di sini, Kementerian Agama juga mempersiapkan segala sesuatunya. Tinggal bawa surat kelengkapan dari daerah tempat tinggal, tinggal dibawa ke MPP dibawa ke MPP DKMP TSP. Bisa langsung persyaratannya dilengkapi dan dicatatkan, nanti dicari jadwalnya yang terbaik. Baik Pak Bambang, Pak Ghazali, terima kasih banyak. Sama-sama, kita akhiri hari ini. Mudah-mudahan masyarakat Banjarbaru bisa beramai-ramai di balai nikah. Ya. Terima kasih. Sekian dari kami, kanal Kalimantan.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.